Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Dan insya Allah di bagian pertama ini saya akan menjelaskan subbab atau submateri tentang kestabilan atom, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Nah, kenapa sih kita belajar tentang ikatan kimia? Ya, jadi ternyata di antara atom-atom yang ada di alam hanya ada atom-atom unsur golongan gas mulia atau golongan 8A yang keadaannya stabil, dan atom-atom yang lain tidak stabil. Kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya, ya untuk unsur golongan gas mulia mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Yang pertama ada He dengan nomor atom 2. Konfigurasi reaktornya adalah 1s2, maka dia akan mempunyai elektron valensi sebanyak 2. Jadi perlu diketahui bahwa elektron valensi Fe ini yang saya maksud adalah elektron valensi, ya. Ini sudah saya terangkan di sistem periodik, ya, di bab sebelumnya, bahwa elektron valensi itu adalah elektron-elektron yang berada di kulit paling luar. Nah, elektron valensi. Nah, untuk unsur yang lain dari golongan gas mulia ada Me itu dengan nomor atom 10. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kita lihat bahwa di kulit pertama atau di tingkat energi yang pertama dia mempunyai elektron sebanyak 2. Kemudian di kulit kedua atau di tingkat energi kedua dia totalnya mempunyai 8 elektron, sehingga elektron valensinya adalah sebanyak 8. Kemudian untuk unsur yang lain ada Al, contohnya dengan nomor atom 18. Konfigurasi atomnya adalah sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, kita bahwa di kulit pertama atau di tingkat energi pertama dia mempunyai 2 elektron. Kemudian di kulit kedua, ya, di kulit kedua ini temperaturenya terlalu sensitif, ya. Yang ke-8, kemudian di kulit ketiga dia ada 8. Nah, dia akan valensinya juga 8. Ini untuk atom yang lain, itu adalah Al36. Konfigurasinya adalah sebagai berikut, ya. 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, kita lihat di kulit pertama dia mempunyai elektron 2, di kulit kedua dia mempunyai elektron 8, di kulit ketiga dia mempunyai elektron sebanyak 18. Bagaimana? Ini 2 ditambah 6 ditambah 10, ya kan? Ini kan kulit kan? Ini kulit ketiga 16. Dan di kulit terakhir, di kulit keempat, ya, dia mempunyai 8 dia berarti juga mempunyai elektron valensi banyak 8. Nah, untuk X yang 24 dilihat dari konfigurasi elektronnya: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 18, ya. Di kulit keempat ada 2 tambah 6, 8, itu 18 lagi. Di kulit kelima dia mempunyai 8, jadi dia konferensinya juga 8, ya. Jadi untuk Fn ya dari unsur radioaktif kita tidak membahas ini, ya. Nah, kita lihat dari kalau kita lihat dari unsur-unsur ini, golongan gas mulia ini, kita bahwa ternyata unsur-unsur golongan gas mulia itu mempunyai elektron valensi sebanyak 2 jenis, yaitu 2 dan 8. Dan 2 dan 8. Nah, maka untuk atom dapat dikatakan stabil itu jika mempunyai elektron valensi yang mirip dengan golongan gas mulia. Itu bisa
dengan cara reaktan valensinya 2 atau dengan reaktan valensinya 8. Nah, untuk reaktan valensi sebanyak 2 dia disebut keadaan duplet. Ya, ini gampangannya ya, ini untuk atom-atom dengan jumlah atom sebanyak 1 sampai dengan 5. Untuk mempermudah saja. Nah, kalau oktet ya, itu biasanya terjadi untuk atom-atom dengan jumlah atom lebih dari 5, untuk memudahkan saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita lihat bahwa konfigurasi atom ini penting ya untuk kita memahami bagaimana bab ikatan kimia ini, sehingga saya sarankan dan akan jauh lebih baik kalau kalian sudah bisa menghafal urutan konfigurasi atom ini, prinsip of ini akan sangat mempermudah kita memahami bab ikatan kimia dan bab selanjutnya. Kalau kita belum hafal atau belum paham untuk konfigurasi atom ini, maka kita akan kebingungan ya, atau sulit untuk memahami bab ikatan kimia. Nah, saya lanjutkan. Jadi untuk atom-atom lain mencapai kestabilan itu biasanya dengan cara bergabung ya, atau berdekatan dengan atom lain ya, dia bisa stabil ya, kayak manusia ya, kalian ya, kalau sendirian kalian umumnya nggak stabil, kalau mau stabil kalian membuat ikatan biar tidak galau lagi, tidak sedih lagi ya. Ikatan itu bisa pertemanan atau nanti kalau udah waktunya juga bisa menikah dan lain sebagainya. Itu adalah ikatan-ikatan yang bisa dibentuk untuk mencapai kestabilan. Itu bahasa saya untuk mempermudah saja ya. Nah, untuk mencapai kestabilan itu ada dua cara. Yang pertama adalah bisa dengan cara membentuk ion. Nah, cara ini digunakan untuk atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah. Nah, siapa saja atom-atom yang punya energi ionisasi rendah? Itu atom-atom unsur golongan logam. Ya, atau yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi, itu biasanya untuk golongan 6 atau 7A ya, itu juga bisa untuk ion. Nah, yang kedua yang positif sama ion negatif ya, ion itu ada dua, yang positif yang negatif. Positif itu artinya melepas elektron, kalau negatif artinya mengangkat atau menarik. Ini biasanya untuk energi ionisasi yang rendah ya, energi ionisasi rendah. Nah, ini biasanya untuk yang afinitas elektronnya tinggi. Nah, ini biasanya untuk golongan 1A, 2A ya, ini umumnya ya, ini untuk umumnya 1A, kemudian 2, kemudian untuk 3A itu sebagian, 3 itu sebagian ya, 3 itu sebagian, ini sebagian saja. Nah, kalau misalkan untuk yang atas atom tinggi itu contohnya biasanya golongan 6A dengan golongan 7A. Nah, kalau kita hafal tabel periodiknya itu enak sekali memahami materi ini. Nah, atau cara yang kedua itu dengan cara membentuk pasangan elektron. Tadi cara yang pertama dia membentuk ion. Nah, kemudian kalau cara kedua dia membentuk pasangan elektron. Siapa yang melakukan ini? Itu atom-atom dengan energi ionisasi tinggi dan afinitas rendah. Nah, dia biasanya untuk atom-atom berunsur logam selain golongan 6A dan 7A. Itu umumnya ya, umumnya. Contohnya gimana? Kalau kita ion dulu ya. Untuk ini cara pertama, cara membentuk ion. Ini logam itu sebenarnya adalah Na yang paling gede. Yang nomor 11. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2 banyak, 3s1. Nah, kita lihat konfigurasi elektronnya. Dari sini kita tahu bahwa elektron valensi atom Na adalah 1 ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga ya kan, ini elektron valensinya 1, tapi dia tidak stabil. Jadi atom dikatakan stabil ketika atom valensinya mirip dengan golongan gas mulia, yaitu kulit kedua atau D8 ya kan. Ya, karena Na ini mempunyai
energi ionisasi yang rendah, maka dia akan mudah melepaskan elektron. Dia mudah melepaskan elektron. Sehingga dia akan lebih stabil setelah artinya lepas. Jadi bagaimana? Nah, yang berarti mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron. Nah, biar dia stabil, ini kan kuit pertama ada 2, kuit kedua ada 8, kuit ketiga ada 1. Maka yang dilepas adalah sebanyak 1 elektron. Dia konfigurasi elektronnya menjadi 28, ya kan? Dia akan oktet. Melepas ini artinya membentuk ion positif, ya kan? Dia membentuk ion positif. Nah, jadinya Na plus. Kenapa cuma plus? Karena yang dilepaskan cuma 1 elektron. Melepaskan 1 elektron, melepas, maka ionnya adalah ion positif. Ya, dia Na. Itu begitu. Itu udah saya dari sana, udah saya dari energi ionisasi kan. Atau kalau memang lebih untuk lebih mudah untuk golongan 1A, 2A dan sebagian 3A karena dia logam, maka dia mempunyai energi ionisasi rendah, maka dia akan cenderung melepaskan elektron. Itu lebih mudah mungkin. Selain misalkan ada Mg, ini golongan 2A ya. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, ini ada 2, mungkin 8, inilah 2. Nah, walaupun di sini elektron valensinya adalah 2, seolah-olah stabil, dia sebenarnya tidak stabil juga ya. Tidak stabil. Nah, tadi untuk mempermudah kan saya menyampaikan bahwa ya, kalau mempermudah itu saya menyampaikan bahwa ini untuk cup itu biasanya berlaku untuk atom-atom dengan jumlah elektron 1/5. Sedangkan Mg itu punya elektron 12, maka dia cenderungnya adalah oktet. Atau walaupun sini F-nya 2, dia tidak stabil. Nah, bagaimana cara stabilnya? Dia akan melepaskan 2 elektron. Ini lepas nih, ini lepas. Dia ini membentuk ion positif, dan melepas 2 elektron maka membentuk ion positif. Karena yang dilepas ada sebanyak 2 elektron, maka ion yang dibentuk adalah Mg 2. Itu begitu ya. Yang positif. Contoh yang yang menangkap gimana? Contohnya ada misalkan ada atom F nomornya 9, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p5 kan, 2, 7. Ini kan tidak stabil ya, jelas. Kenapa tidak stabil? Karena F-nya adalah 7 kan, bukan 8. Nah, maka untuk menjadi 8 ya kan dia akan cenderung menangkap elektron ya. Dia mudah menangkap elektron. Dan berapa elektron yang ditangkap? Karena ini F-nya 7, maka dia menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron. Maka akan membentuk ion negatif. Untuk ion negatif. Ion apa ini bentuk? Yang dibentuk adalah ion F ini, itu ya.
F min berapa? Min itu dia menangkap satuan, karena yang tangkap cuma satu, maka F min. Contoh lain misalnya ada ya katakanlah misalkan yang S16, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ya kan? 2, 8, 6. Nah, dia F-nya adalah 6. Dia tidak stabil. Nah, dia akan menangkap elektron ini gitu. Menangkap elektron. Berapa yang tangkap? Dia akan menangkap 2 elektron. Berapa? Dari 6 supaya 8, ya tambah 2 ya. Kalau ini dari 7 supaya jadi 8, dia nambah 1, kan begitu saja. Nah, dia menangkap elektron, maka dia membentuk ion negatif. Itu ion negatif karena menangkap. Nah, 2 maka S2. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana atom selain golongan gas mulia mencapai kestabilan. Nah, apa untuk membentuk pasangan atom gimana? Nah, untuk membentuk pasangan atom itu nanti akan jadi mudah ketika kita sudah masuk ke bab jenis ikatan, yaitu ikatan kovalen ya. Itu akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk membentuk kestabilan atom itu ada dua cara, yang pertama membentuk ion atau dengan membentuk pasangan elektron. Untuk membentuk ion, ini caranya saya jelaskan. Untuk yang untuk logam, nah itu ada energi ionisasinya rendah, maka dia cenderung melepaskan elektron supaya menjadi dat atau oktet. Namun mayoritas dari logam, mayoritas yaitu membentuk oktet. Hanya logam lithium saja yang membentuk duplet ya. Ini ada boron, ada beryllium juga, dia membentuk duplet juga. Untuk boron dari golongan 3A juga dia duplet. Selain itu, maka dia akan membentuk oktet dan komponensinya adalah oke. Kemudian kita lanjut ke struktur Lewis. Nah, untuk yang namanya struktur Lewis itu apa? Jadi struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan jumlah atom valensi yang dimiliki suatu atom. Ini adalah contoh struktur Lewis dari beberapa atom-atom unsur golongan A, ya, golongan 1A, ini golongan 1A ini golongan 2A, ini golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di Indonesia berarti mayoritas menggunakan aturan lama ya, golongannya itu ada 3A. Ini aturan baru. Ya, ini dari mana sih Pak titik ini? Jadi titik-titik ini itu menggambarkan elektron valensi. Jadi misalkan apa ya, dalam misal BE ini, BE itu nomor atomnya 4. Nah, ketika dikonfigurasikan elektronnya, maka seperti ini, 1S2, 2S2. Elektron valensinya adalah 2. Ini kan 2, maka contohnya adalah ini gambar tulisnya. Memang biasanya pakai titik ya, itu biasanya pakai titik, tapi ada juga yang menggunakan silau atau yang lain. Ini kok saya itu. Ini misalkan lagi contoh L, AL13. Ini biasanya adalah 1S2, 2S2, 2P0, 3S2, 3P1. Pattern versinya adalah 3, ya, ini ya, 2 tambah 1, 3. Maka solusinya adalah L, 2, 3. Jadi cara menggambarkannya adalah di sebelah dulu. Jadi misalkan ini C itu nomor atomnya adalah 6. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P2, kan? Pattern versinya adalah sebanyak 4, kan? 2 tambah 2, maka
gambar tulisnya adalah seperti ini. Jadi alat pengumpulan itu disebar secara merata ke 4 sisi. Ya, disebar dulu 4. Nanti kalau sudah lebih dari 4 baru dipasang-pasangkan. Ya, contoh misalkan ini ada apa nih? Tadi itu 8. 2 P 4. Nah, ini kan referensinya 6. Ya kan sudah lebih dari 4. Maka gambar adalah O 1 2 3 4. Ini 5. Gitu ya. Umumnya kalau 6 itu yang di pasangan tuh pas bawah umumnya, ini umumnya. Ya harusnya bebas. Kamu di sini juga boleh. Ini umumnya. Biar lebih saja kita sepakati bersamakan ya. Kalau CL 11 ya. S2 S2 2P6 3S2 3P 11 3P5. Kelihatan variasinya adalah 7 ya. 57. Jadi gambar L itu ya 3 4 ini boleh 5 6 7 ya. Kemudian untuk golongan 8 NE kan 10. Nanti tingkatnya adalah 1S2 2S2 berapa ini? Konversinya adalah 8. Nah ini kalau dilihat di situ lagi juga kelihatan bahwa unsur golongan gasnya itu elektron valensinya stabil. Kenapa? Karena elektron valensinya sudah punya pasangan semuanya, ya kan? Ini kan sudah punya pasangan semua. Kalau selain golongan 8A, jomblo. Ini ada yang pasangan, ada yang jomblo. Ini ada yang pasangan, ada yang jomblo. Ini ada yang pasangan, ada yang jomblo. Kalau untuk golongan 8A ini ada pasangan semua, dia stabil. Nah, struktur di sini digunakan untuk mempermudah kita menggambarkan atau mengimajinasikan ya, mudah imajinasi kita bagaimana terjadinya tadi ikatan kimia. Ada yang membentuk ion, ada yang melepas, ada yang mengangkat, dan juga ada yang menggunakan pasangan elektron secara bersama. Jadi jauh lebih mudah menggunakan untuk X. Yang pertama kita bahas ikatan ion. Itu dasarnya. Jadi ikatan ion itu terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Ya. Nah, dia terjadi pada ikatan antara atom logam yang membentuk ion positif dan atom logam yang membentuk ion negatif. Nah, ini nanti membutuhkan ion. Jadi apanya ya, ini kata kunci ya. Atom logam dan atom logam. Satu membentuk ion positif, dia membentuk ion negatif. Nah, di sana terjadi serata 5 elektron atau transfer elektron. Ini ada yang melepaskan, ada yang mengangkat. Positif itu melepas, negatif itu mengangkat. Ya, terjadi serata 5 elektron. Contohnya, ikatan antara Na11 dengan Ca17. Cara memahami gimana, atau cara mengajarkan gimana, atau cara membahasnya gimana. Pertama, kita konfigurasikan dulu elektron dari setiap atom yang ada. Na11, kita konfigurasikan elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 ya. Nah, di sini Na11 dia punya elektron valensi sebanyak 1. Ya kan tadi? Ini kan dia harus dibahas ya di sebuah eksperimental. Nah, jadi ini tidak stabil. Jadi dia tidak stabil.
Elektron valensinya tidak 2, tidak 8. Untuk Na dia tidak 8 di sini ya, tidak stabil. Untuk stabil dia membentuk ion positif. Oh, jadi nah, stabil dia membentuk ion positif. Ion positif atau membentuk ion Na plus ya, karena dia melepaskan satu elektron. Sudah jadi 8 ya kan, ini 2, 8, 1. Nah, ketika ini lepas, maka elektron valensinya menjadi 8 ya kan, menjadi 8, maka menjadi stabil. Itu kemudian untuk Cl kan 17, pergaskan lagi elektronnya, 2 2s2 2p6 3s2 3p5 gitu. Nah, dia elektron valensinya ada berapa? Elektron valensinya ada 7 ya. Elektron valensinya 7. Nah, berarti dia juga tidak stabil karena tidak 8. Nah, maka dia membentuk ion, tapi yang sel ini membentuk ion negatif. Kenapa? Iya dong, karena kan F-nya 7 ya kan, dia kan punya phase atom yang tinggi ya, dia cenderung menangkap elektron ya kan. Nah, kalau misalkan ya dibayangkan saja ini 2, ini 8, 7. Kalau mau jadi 8 kan 2 pilihan, dia melepaskan 7 atau menangkap 1, kan lebih mudah menangkap 1 kan. Nah, ya, ini menjadi negatif sel ini. Nah, maka di sini ketika ada atom yang ada Na11 dengan Cl17, maka akan jadi ikatan ion, Na nya jadi Na plus, sehingga jadi Cl nih, jadinya NaCl begitu ya. Yang positif di depan, yang negatif di belakang ya. Mungkin karena ini muatannya setara, ini setara, maka 1:1 ya, maka NaCl. Nah, kalau mau digambarkan C15 artinya bagaimana? Ini, nah karena terbanyak 1 nih, ya, tuh kan, Cl atau kan 7. Nah, ya beda, untuk atom valensi Cl saya pakainya si lagi ya. Beda. Nah, ini kan lepas. Ini lepas. Jadi Na melepaskan satu elektron, sedangkan Cl menangkap satu elektron. Ini kan begini. L yang semula 7 mendapatkan satu elektron dari Na. Nah, ini 8 ya kan. Itu adalah misalkan ion kejadian ini ada yang menyerahkan, ada yang menangkap, ada yang melepas, ada yang menerima. Menyerahkan, menerima, melepas, menangkap. Nah, ya. So lagi ada antara L13 dengan 117 ya. L13 konfigurasinya adalah 1s2 2s2 2p0 3s2 3p1. Elektron valensinya adalah di 3 ya, 283. Nah, untuk stabil ya, tidak stabil ya, ini stabil dia akan membentuk ion negatif, membentuk ion positif ya. Dia akan melepaskan 3 elektron yang bentuk ion positif. Apa ion positifnya? Yaitu Al3+, kan? 3+. Nah, dia melepaskan selnya sama ya, maka dia membentuk Cl nih kan.
Maka di sini terjadi ikatan antara Al13 ditambah Cl-. Jadinya gimana? Nah, yang positif di sisi depan, yang negatif di sisi belakang. Nah, angka di muatannya itu disilangkan. Nah, dia oh, jadi gini. Ini ada angka 3 ya. Nah, ini ada angka 3, ini aslinya ada angka 1 ya. Nah, ini disilangkan sini. Jadi yang 3 kalau di bawah L, jadi L 3 1 kalau di bawahnya AL. Nah, kelas 1 bisa saya tulis L 3. Jadi disilangkan itu sini. Satunya ke ya ini enggak, karena sama-sama setara, sama-sama 1. Jadi enggak perlu. Jadi kalau muatannya setara, nggak perlu diisi. Nggak perlu tulis angkanya, ya kalau tidak setara itu angkanya. Cl 3. Nah setelah itu, kan ini jumlah Cl-nya ada 3, ya, jumlah Cl ada 3, kita tambahkan koefisien di sini. Tambahkan koefisien. Jawabannya agak beda. Tambahkan koefisien 3 supaya setara. Tuh ya. Jadi reaksinya adalah Al13 tambah 3Cl menjadi AsL. Kalau mau digambarkan tulisnya, jadi L elektron valensinya adalah 3, Cl atau masanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi sih diingat bahwa Cl itu ada 3, jadi masing-masing Cl menerima 1 elektron, ya kan? Kan pas 3 nih, saya menangkap 1. Nah, 1 Cl menangkap 1, berarti ini buat Cl yang pertama, ini buat Cl yang kedua, ini buat Cl yang ketiga, karena ada 3 Cl nih di sini. Oke, kalau mau itu ya L, soalnya Cl, Cl ada Cl, menggunakan seperti ini kode. Nah, ini satu atom dari L kan. Nah ini satu atom dari L. Nah, ini satu elektron dari L. Jadi AM melepaskan 3 elektron dan 1 Cl menangkap 1 elektron, tapi dia ada 3 Cl. Jadi semua elektron yang dilepaskan oleh Al itu ada penangkapnya masing-masing ya. Ini adalah ikatan ion. Contoh lagi ada ikatan antara Mg12 dan Th35. Mg12 Mg12 tambah Th35. Konsekuensinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini kan yang tadi Mg dia logam ya, jadi walaupun rasanya di sini 2, dia tetap tidak stabil. Nah, jadi tidak stabil ya, stabil, maka dia akan melepaskan berapa? 2 elektron. Maka baik 2 dan 2, maka dia lepas 2 elektron membentuk ion Mg2 kan gitu kan. Cl nya 35. Ini karena panjang ya, karena panjang kita singkat pakai peningkatan konfigurasi saja ya. Ini adalah L kali 18, kemudian 4s2, 3d10, 4p5. Nah, tambahnya adalah 7. Ini kan? Ini ya. Yang 4. Kulit keempat ya. 2 tambah 5 berarti 7. Nah, dia juga tidak stabil. Maka dia akan melepaskan, dia akan menangkap 1 elektron membentuk ion
nih namanya bekas kolektor, ya kan? Mg12 Bl menjadi Mg yang positif di depan, yang negatif di belakang. Nah ini ditaruh sini set. Nah, Bl ini kan satu nih, taruh sini. Kalau satu tidak usah ditulis. Nah ini dua. Kamu tuliskan tulisnya kan ini gini. Oh ya lupa. Ini kan jumlahnya 2 ya, maka di sini kasih koefisien 2. Nah, jadi BN ini ada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 1, sini kan. Nah, ini kayak 2 BN ini. Ya, pakai 2 BN ini. Kan. Ini buat ke gitu ya. Jadi MG, BL, masing-masing BL menangkap 1 elektron. Karena Mg yang didapatkan 2 elektron, di sini ada 2 BL, jadi pas. Nah, ya. Sebenarnya ada yang ketiga, yang keempat, tanda K3 pas 16 minus 16, silakan itu buat yang sendiri di rumah satu aja, silakan biar lebih mantep ya. Biar lebih mantep, coba yang sendiri. Nanti silakan kita diskusikan dengan teman atau dengan saya pun ya. Yang jelas saya kasih disclaimer bahwa nanti senyawa yang dibentuk adalah K2S. Harus senyawanya K2S untuk yang ini ya. Coba dari mana? Silakan coba di rumah, oke? Nah, untuk sifat-sifat ikatan ion, ini ada 4. Yang pertama adalah dia kristal keras tapi rapuh, kemudian lebu dan diri yang tinggi, kemudian dia mudah larut dalam air, nah sifatnya polar, dan dia dapat mengadakan arus listrik. Untuk sifat-sifat ikatan ion. Nah, kemudian ada ikatan kovalen yang kedua ya. Yang kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron ya. Contohnya lebih enak nih. Tadi kan saya di awal bilang bahwa ada 2 cara membentuk ikatan. Yang pertama membentuk ion dan yang kedua pemakaian bersama pasangan elektron ya. Nah, untuk yang pemakaian bersama pasangan elektron disebut ikatan kovalen. Itu terjadi pada ikatan antara sesama atom unsur non-logam. Oke, di sini sesama atom unsur non-logam. Terdapat 2 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. 2 jenis. Nah, jadi untuk ikatan kovalen yang biasa, ikatan kovalen saja, ikatan kovalen tok, terjadi ketika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan. Jadi kan yang namanya atom berikatan kan ada 2 atom ya berikatan. Nah itu masing-masing atomnya itu memberikan elektron yang menjadi pasangan, kemudian digunakan secara bersama-sama. Di masing-masing menyumbangkan elektronnya yang kemudian nanti akan digunakan secara bersama-sama. Ada beberapa jenis ikatan kovalen, ada yang namanya ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen angka 2 dan ikatan kovalen angka 3. Nah ini adalah nanti dilihat dari bentuk ikatannya ya. Lebih enak kalau nanti digambarkan psikologisnya. Nah, contohnya yang pertama H2. H2H itu kan nomornya 1, ya kan? Nah, 1S 1. Berarti akan valensinya ya 1 kan begitu. H kan gini. Karena saya ada H2 kan berarti 2. Ini kan? Nah, ini H yang pertama dan ini H yang pertama ya, bisa bedakan. Nah, ini menyumbangkan satu elektronnya untuk H yang kedua. Dan H yang kedua pun banyak elektronnya. Jadi ini digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau tadi kan untuk ion satu yang melepas atau menerima, kan? Kalau ini ngasih, tapi masih digunakan. Gitu. Itu kotak. Oh, nah, karena ini ada satu pasang elektron, maka boleh digambarkan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai ikatan
kovalen tunggal. Yang kedua ada O2. O itu atomnya adalah 28. Konfigurasi atomnya adalah 1s2, 2s2, 2p, 4 ya. Satuan valensinya adalah 6. Oh 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O2 berarti ada 2 O kan gini. Nah, ya. Nah, masing-masing atom O, atom O ini punya 2 elektron jomblo, kan jomblo. Nah, ini berikatan nih. Jadinya ini O. Nah, yang jomblo ini berikatan. Ini kan jomblo nih. Nah, gitu ya, tulis berikatan. Ini kan ini satunya lagi. Nah, jadi namanya adalah seperti. Nah, ini namanya adalah ikatan kovalen angka 2. Oke, ya, N2. Itu nama atomnya adalah 7. Komplikasi adalah 1s2, 2s2, 2p, 3. Konsentrasinya adalah 5. 4, 5. 2n ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gambar ini untuk lebih mempermudah saja ya. Kelihatan ya mana yang jomblo kan jomblo. Nah, jomblo ini ketemu membentuk ikatan. Ini adalah set ini 3, 2, 3. Nah, ini ikatnya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Ini adalah ikatan kovalen angka 3. Tuh, ya. Ini kan ini 8 nih. Ya kan? Nah, 8. Ini juga 8. Jadi dia menggunakan pasang tadi secara bersama-sama. N yang ini 8. Ini kalau berapa juga harus pakai pasangannya digunakan secara bersama-sama. Itu begitu. Kalau ion tidak. Ini yang saya bilang tadi pasang elektron berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan. Atom O yang ini ngasih elektron, O yang ini ngasih elektron, yang nanti elektron ini jadi pasangan elektron digunakan secara bersama-sama. N ini ngasih elektron, N ini ngasih elektron. Jadi nanti pasangan elektron ini digunakan secara bersama-sama. Itu namanya kovalen ya. Ini kovalen loh ya. Nanti untuk kovalen koordinasi akan dibahas lagi. Nah, berdasarkan sifat kepolarannya itu ada 2 jenis ikatan kovalen. Yang pertama ikatan kovalen polar, yang kedua ikatan kovalen non polar. Nah, untuk kepolaran ikatan pada senyawa kovalen ini berdasarkan pada 2 hal. Yang pertama adalah jumlah pasang elektron bebas atom pusat. Kedua, beda nilai ke elektron negatifan antara atom-atom penyusunnya. Jadi yang penting gimana? Menentukan dipolar atau tidak. Seperti CL4. Di CL4 itu punya nomor atom. Nah, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Kan satuan valensinya adalah 4. Oke. Cl 11. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kan valensinya 7. Nah, C4, saya C4 tadi C kan 1 nih. C4 1, 2, 3. Cl nya ada 4 kan. FCl adalah 7, berarti satu atom Cl menerima atau menangkap satu elektron kan gitu. Ini Cl ini 1, di
di sini satu itu gambarkan elektron pada posisi dari nah, ini ya. Nah, jadi perlu diketahui ya, sini ada kata PEB ya. Jadi di dalam ikatan kovalent itu ada dua istilah untuk menggambarkan pasangan elektron. Nah, yang di sini nih itu inar ini yang saling kayu merah namanya adalah PEI. PEI itu singkatan dari pasangan elektron ikatan PEI. Nah, PEB itu bentuknya ya. PEB itu nanti kayak gini, kayak sel ini, kayak ini namanya PEB, tapi disebut PEB ketika dia mempunyai atom pusat. Atom pusat itu di mana ya? Di tengah ini. Di senyawa CCl4, berarti atom pusatnya adalah C. Atom pusat adalah C. Jadi ini atom pusatnya C, ini atom pusatnya C. Atom pusat. Nah, C ini tidak memiliki PEB. Ya, tidak memiliki PEB. Karena semua elektron dari C itu digunakan untuk berikatan. Saya tidak punya PEB. Ya, tidak punya PEB. Nah, jadi yang pertama dia tidak memenuhi. Jumlah PEB-nya kan 0 ya, masih 0. Tadi dia non polar. Selain itu, untuk memastikan lagi, kita lihat dari nilai ke elektronegatifannya. Jadi, untuk C, ya, kalau dilihat tuh dari data, nilai ke elektronegatifannya adalah 2,5. Apa ya? Jadi, nilai ke elektronegativitas. Jadi, nilai ke negatifan C adalah 2,5. Nah, untuk CL itu adalah 3,0. Untuk C 2,5, untuk CL 3,0. Yang lebih besar CL atau lebih elektronegatif CL ya. Jadi kalau digambarkan secara elektronegatifnya seperti ini. Sini CL, sini CL. Nah, di sini karena nilai elektronegatifan C lebih kecil daripada Cl, maka C ini untuk dipol positif. Ya, dipol positif. Sedangkan untuk Cl membentuk dipol negatif. Dipol negatif artinya elektron lebih condong tertarik ke Cl. Jadi elektron lebih condong tertarik ke sini elektronnya, pasang elektronnya. Nah, ini berarti ini kanan, cenderung ke kanan, dan ini cenderung ke sini. Nah, kalau dia tarik-tarikannya, maka resultannya adalah 0. Ya, yang naik ke kanan naik ke kiri, naik ke atas ke bawah, ya kan? Resultanya, jadi resultannya 0. Nah, maka karena dia resultannya 0, maka dia sinyal C4 ini berarti sifatnya adalah non polar. Non polar. Nah, kalau CL3 CL gimana?
Untuk C nya sudah ada nih 6, saya baru 17, saya langsung tambahkan yang hanya saja untuk mengefektifkan layar ini yang kosong. H itu kan nomornya 1, jadi konflik sudah 1, kemudian neutron valensinya adalah 1 kan. Nah maka kalau kita gambarkan C nya ada 1 ya, C nya ada 1, kemudian kita gambarkan valensinya 1, 2, 3, 4 kan. H nya ada 3, bebas di sini boleh 1, 2, 3, 4. C nya ada 1 begitu. Nah begitu, iya karena kan H ini kan kalau mau stabil dia duplet, dia menangkap satu elektron. Cl kalau mau stabil dia oktet, menangkap satu elektron ya kan. Kalau digambarkan seperti ini, nah ini kan jelas. Satu atau saya 7 ya. Oke, kalau mau digambarkan gitu. Lain lah. Ini kita lihat bahwa ini kan 8 nih. 8 2 2 2 kan? Hasilnya kan 8. Nah, ini juga sama nih sebenarnya. Cuma karena ini sudah lingkaran PI, PEB nya jadi nanti tambah ribet karena jadi saya ini juga sama ya. Ini juga sebenarnya kalau mau digambarkan proses katanya ya sama C ini 8 ini. C-nya 8, C-nya 8. Tapi karena sudah ada tanda untuk PI, PEB, jadi kalau saya gambarkan nanti lebih word lagi, tinggal usah sini aja. Ini yang PI, nah ini yang PI, ini PI, ini PI, ya. Tuh, ini PI-nya ada 4, ada 4, PIB-nya tidak ada, bersama PI-nya ada 4, PEB-nya tidak ada 0. Jadinya jadinya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini tidak ada PEB-nya. Apakah ini non polar? Ya, apakah ini non polar? Dulu nilai kelihatan negatifnya berapa? Jadi C kelihatan negatifnya 2,5 Cl 3,0. Nah untuk H ya, untuk H nilai kelihatan negatifan H itu adalah 2,1. Nah kalau kita lihat katanya akan seperti itu. Misalkan gitu. Nah, C dengan H, karena nilai kelihatan negatifan C lebih besar dengan H, dia akan untuk tipe negatif, sumbu negatif, ini akan untuk positif, ya, positif. Sedangkan untuk C dengan Cl, ya, karena Cl itu lebih gede kelihatan negatifannya, maka yang ini adalah positif. Nah, kalau lihat dari resultannya, ya kan, ini akan cenderung ke sana, levelnya, akan cenderung ke sini, ini akan cenderung ke sini, dan ini ke sini. Nah, ya kan, resultannya cenderung resultannya sama dengan 0. Kalau 0, kenapa? Karena dinilai samping-samping atas 0. Ini kan enggak, ya, sama yang ini ya, yang horizontal ini ya. Yang ini kan cenderung ke CL ya kan, dari HLT ke C, CLT C lagi. Maka rasanya tidak sama dengan 0, maka dia bersifatnya adalah polar ya. Dia bersifat polar. Nah, itu guys ya. Untuk PCB gimana? 3.
yaitu nomor atomnya adalah 15. Nukleusnya adalah 1s2, 2 kanan, 3s2, 3p3. Satuan valensinya adalah 5. Saya udah sama ya. Jelas ya. Satuan valensinya adalah 1. 7, namanya 7 ya. Namanya 7. Dia butuh 1. Senyawa kecil 3. Nah, T kan hanya 1 nih. Jadi dia jadi atom besar. 1, 2, ada aja ya. 5. Dan karena Cl-nya ada 3, Cl-nya 3, dan atom Cl akan valensinya 7. Di sini itu keluar 1 atom Cl, 1 elektron. Jadi kan sini ada Cl, di sini ada Cl, Cl kan. Nomor atom valensinya Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, nah dari sini kita tahu kalau ini kan yang, nah ini kan ikatan kan. Nah, kalau ini ya, di atas ke warna apa ini? Kan beda ya. Kalau ini ikat itu kalau ini sudah jadi pasangan dari sananya. Ya, ini namanya adalah PEB atau pasangan elektron bebas. Ya, sedangkan yang setiap kali sini berarti namanya adalah PEI ya. Ini PEI juga PEI. Jadi PEB nya adalah 1, banyak 0. Nah, karena dia ada PEB ya, karena dia ada PEB, maka dia bersifat polar. Jadi kalau sudah ada PEB, pada umumnya dia sudah bersifat polar. Tapi kalau tidak punya PEB, harus dipastikan dengan beda nilai kenegatifan. Kalau resultannya 0, dia non-polar. Kalau resultannya sama dengan 0, maka dia tetap bersifat polar walaupun tidak punya PEB. Di kuncinya adalah di PEB dulu. Jadi kalau dia punya PEB, dia bisa dikatakan dia polar. Tapi kalau dia tidak punya PEB, kita cek untuk nilai resultan dari negatifannya, beda berapa. Kepolaran ikatan tidak serta-merta menjadikan molekulnya menjadi polar. Sebagai contoh, molekul senyawa O2 mempunyai ikatan kovalen polar dengan kecenderungan tarikan elektron pada atom O. Karena ada tarikan kovalen berlawanan, maka molekul CO2 bersifat non-polar. Berbeda dengan molekul H2O, di mana ikatan kovalennya bersifat polar dan molekulnya juga bersifat polar. Kalau kita bandingkan, kita langsung gambarkan perbedaannya ya. Nah, CO2, C nomor atomnya adalah 6, 1s2, 2s2, 2p2, S-nya adalah 4, O8. Nah, 1s2, 2s2, 2p4, atom valensnya adalah 6. C 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat tuh di sini C punya 4 atom jomblo, ya kan? O punya 2 atom jomblo, masuk P ya. Nah, maka dia kan membentuk ikatan. Nah, seperti ini. C
gitu ya. Dua, nah ini kan punya dua atom jomblo, ini punya dua atom jomblo ya. Nah, atom jomblo ini berikatan ini kan berikatan nih. Nah, ini berikatan. Kalau digambarkan ikatannya seperti ini kan. Nah, ini kalau secara ikatan kovalen dia polar. Kenapa? Karena ikat arah tarikannya cenderung ke arah O. Kenapa begitu? Karena O itu punya nilai kearatan negatifan yang lebih tinggi. Jadi O itu aratan negatifnya ada 3,5 ya. Jadi ke elektronegatifan O itu 3,5, sedangkan C itu adalah 2,5 saja. Ini kan resultannya tidak sama dengan 0. Ini secara ikatan dia polar, tetapi molekulnya bersifat non polar. Ikatan bersifat polar, molekulnya bersifat non polar. Kenapa? Karena eh, arahnya ya, ini yang pertama yang kena ini yang membuat dia tidak polar molekulnya, walaupun ikatannya polar sebenarnya. Nah, berbeda kalau H2O. H2O kalau dikenal seperti ini, yaitu satu satu O8 ya, atau formasinya adalah H2O. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada dua. Ah, ya, satu hal nomor satu. Ya, karena di sini ada PEB. Nah, ini PEB. Tadi yang membuat secara ikatan akan menjadi seperti ini. Ini terjadi kenapa? Karena ada PEB. Ada PEB. Jadi akan jadi seperti ini. Dan untuk karyaton negatifannya, ya, untuk karyaton negatifannya juga elektron negatifan untuk O itu adalah 3,5, juga itu adalah 2,1. Nah, berarti kan dia kan dari sana, dia akan ke sana, sana, dan nah, di sini kita lihat bahwa berbeda ya, berbeda ikatan apa ya, tarikannya tuh beda. Kalau kalau yang saya ini kan satu kiri itu kanan gitu ya, saling naik gitu kan. Kalau ini beda. Ini di sini resultanya juga tidak sama dengan nol. Kemudian arah tarikannya juga berbeda. Maka di sini katanya bersifat polar, molekulnya juga bersifat bersifat polar. Beda, beda. Ini semua bukan ada PEB-nya. Jadi bentuk katanya tidak lurus, tidak lurus. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena ternyata setelah saya bahas sama ikatan kovalen sudah panjang durasinya. Jadi untuk ikatan kovalen koordinasi akan saya bahas di video selanjutnya. Nanti akan ada ikatan logam juga, ada ikatan campuran. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kalau belum pahami, silakan nanti bisa bertanya di komentar atau di langsung atau di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.